Pemirsa, kasus positif COVID-19 yang meningkat di sejumlah negara Asia Tenggara patut menjadi peringatan bagi Indonesia agar tidak lagi ada peningkatan kasus COVID yang berujung pada pandemi COVID-19. Dan kita akan membahasnya dengan Siti Nadia Tarmizi, Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ibu Siti, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Bu Siti, ini peningkatan kasus COVID-19 kali ini kan kembali terjadi di beberapa negara. Apakah karena disebabkan karena temuan varian baru? Ya, kita tahu memang apa yang menjadi peningkatan kasus itu biasanya karena adanya subvarian baru. Nah, di Indonesia kalau kita lihat varian XBB 1.5 ini menjadi salah satu varian yang mendominasi dan ini yang kita lihat sebagai faktor utama terjadinya peningkatan kasus yang terjadi dalam beberapa pekan ini. Iya, selain itu Bu Nadia, ini kalau saya tidak salah informasi yang masuk ke kami, karena juga ada peningkatan tes PCR yang juga dilakukan, mengingat ini mikoplasma juga ditemukan di Indonesia begitu. Nah, apakah ini juga kemudian mendorong faktor peningkatan kasus? Ya, jadi kalau kita lihat peningkatan yang cukup signifikan itu terjadi di Minggu 26 November sampai dengan 2 Desember, di mana pada saat yang bersamaan, pada waktu itu kita menghimbau masyarakat melalui surat edaran, kalau yang batuk, pilek, demam untuk segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan tes dan memastikan apakah ini suatu pneumonia mikoplasma atau tidak. Nah, seiring dengan hal tersebut tentu karena gejalanya antara COVID-19 dengan pneumonia ini sama ya, batuk, pilek, demam, faringitis karena keduanya adalah infeksi saluran pernafasan. Hanya berbeda penyebabnya. Kalau pneumonia mikoplasma oleh mikoplasma yaitu bakteri, sementara kalau COVID-19 disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, seiring dengan hal tersebut tentunya selain untuk mengetahui apakah seseorang pneumonia mikoplasma atau tidak, tentunya akan dilakukan tes COVID-19. Nah, ini kita bisa lihat karena sebagian besar peningkatan tes ini dilaporkan dari fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit khususnya. Bu Siti, ini kan bukan kali pertama ya muncul subvarian yang baru ya, Jason ya. Dan pemerintah kita tentu sudah belajar dari pengalaman juga. Apa peran pemerintah kali ini supaya memastikan pencegahan bisa dilakukan lebih baik dari yang sebelumnya? Ya, tentunya kita tahu bahwa pada saat kita mengakhiri pandemi COVID-19 sudah dilakukan kajian-kajian ya untuk memastikan bahwa sistem pelayanan kesehatan siap menghadapi adanya peningkatan kasus ataupun lonjakan kasus. Nah, tentunya melihat ada tren peningkatan yang terjadi di banyak negara dan kemudian kita juga melihat adanya peningkatan yang cukup besar di minggu kemarin. Oleh karena itu, pemerintah menyampaikan ya kondisi ini kepada masyarakat. Ini menjadi penting supaya kita lebih hati-hati dan lebih waspada. Nah, tentunya mendorong kebiasaan untuk melakukan tes. Ini juga salah satu yang kita harapkan juga partisipasi dari masyarakat. Karena sekarang dengan gejala batuk pilek yang ringan, sembuh sendiri, cenderung tentunya tidak melakukan tes antigen. Jadi kita mendorong kembali masyarakat untuk kalau batuk pilek, demam, segera juga melakukan tes antigen untuk COVID-19. Nah, yang kedua adalah mendorong kalau yang sakit itu pakai masker, siapapun juga, dewasa dan anak-anak. Ketiga, pada tempat-tempat yang beresiko, mungkin ada baiknya kita menghimbau masyarakat untuk melakukan atau menggunakan masker, terutama mereka yang lansia atau yang mereka punya penyakit komorbid. Dan yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan vaksinasi, karena vaksinasi booster kita itu baru 39% dan vaksinasi booster kedua itu bahkan baru hanya 3%. Jadi kita mendorong masyarakat kembali untuk memperkuat pertahanan dirinya dengan melengkapi vaksinasinya. Baik, sejauh ini untuk vaksinasi apakah masih tersedia di sejumlah fasilitas kesehatan, Bu Nadia? Dan apakah masih difasilitasi dan masih gratis atau seperti apa? Ya, vaksinasi COVID-19 untuk booster 1, booster 2, dan juga maupun dosis kedua, itu saat ini kita sediakan di puskesmas. Dan beberapa provinsi ada yang juga menyediakan di rumah sakit. Tetapi sebagian besar ini akan tersedia di puskesmas. Hanya mungkin ada beberapa puskesmas yang saat ini belum tersedia karena dalam proses pendistribusian dari Dinas Kesehatan Provinsi ke puskesmas masing-masing. Oke.
Bu Siti, ini kan kita tahu kalau Mycoplasma ini sebelumnya menyerang anak-anak di Tiongkok. Bagaimana tingkat kerentanan anak-anak untuk variannya ini? Ya, kalau kita lihat semua daripada varian Omikron dan subvariannya ya, karena ini adalah subvarian daripada Omikron ya, eh, memang paling banyak adalah mereka dari data yang ada menyerang pada usia produktif, jadi usia di atas 18 tahun. Anak-anak memang kejadiannya sama seperti pola sebelumnya, angka kejadian pada anak-anak untuk COVID-19 ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pada usia di atas 18 tahun. Tapi kemudian resiko ini meningkat kembali pada lansia khususnya dan pada kelompok orang yang tadi dengan penyakit komorbid. Dan satu lagi ya, vaksinasi tadi sampai Desember ini kita sediakan secara gratis untuk masyarakat. Baik, Bu Nadia, singkat saja terakhir, apakah kondisi ini masih terkendali di Indonesia? Ya, untuk COVID-19 situasi ini masih aman, tetapi tentunya ini tidak boleh membuat kita lengah ya. Baik. Tetap kita mendorong masyarakat melengkapi vaksinasi, gunakan masker kalau sakit atau pada tempat-tempat yang berisiko, dan jangan lupa praktek untuk kembali cuci tangan dijalankan. Baik. Dan terakhir, Artinya masih kalau terkendali memiliki gejala kondisinya, segera namun juga tes. harus kembali ke protokol kesehatan begitu. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi telah memberikan informasinya kepada kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.